Sudah lama bersiniar, tapi masih kerap merasa gusar? Yuk bikin naik kelas kontenmu dengan kemampuan menulis yang mumpuni. Masterclass menulis untuk telinga batch 2, kelas podcast Siberkreasi. Masterclass menulis untuk telinga batch 2. Dapatkan dasar menulis sebelum bersuara, mencari inspirasi dan mewujudkan kreativitas, mengasah kemampuan tulisan non-fiksi, menajamkan skrip atau pointersmu, sampai mahir bikin tulisan jadi lisan. Tunggu apa lagi? Langsung meluncur ke www.kelasspodcastsiberkreasi.com. Gratis! Halo, kali ini aku pengen cerita kejadian yang gak bisa aku lupain. Kejadiannya itu pas aku masih sekolah. Udah lama banget sih, tapi aku masih inget banget hampir di setiap detailnya. Jadi itu pas study tour, kita piknik bareng-bareng kan dari sekolah ke salah satu tempat wisata di kota es. Dan aku emang udah feeling gak enak aja sejak awal sebenarnya. Nah, waktu itu kita berangkat dari sekolah tuh pagi sekitar jam 6-an. Sampai sana belum siang-siang banget, sekitar jam 10-an. Jadi, tuh tempat wisata dulunya masih banyak ilalang-ilalang gitu. Terus di area sekitar parkiran itu banyak semak-semak pendek kering, seperti habis dibakar buat dibersihkan gitu. Kelihatannya sih gersang ya, tapi itu enggak, malah dingin. Padahal kota es ini kota yang lumayan panas menurutku. Dan di parkiran itu gak ada transportasi lain selain bis kita. Sepi banget. Pun jauh dari rumah warga. Kalau di logika ya, kalau itu tempat adalah tempat wisata, meskipun jauh dari perkampungan warga, tapi harusnya ada dong, paling nggak warga sekitar yang bantu parkir kek, jualan kek. Itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Singkat cerita, kedengeran suara Pak Guru pakai toa nyuruh kita buat jalan dari parkiran menuju pintu masuk. Nah, jalannya itu lumayan jauh, lewat jalan setapak gitu. Lebar jalan kira-kira cuman 1 meteran doang, naik turun. Jadi posisinya tuh sebelah kanan jalan tuh jurang, terus sebelah kiri jalan itu dataran tinggi kayak tebing atau bukit-bukit gitulah. Tapi dibikin taman-taman, semacam taman bermain anak-anak gitu. Jadi ada perosotannya, ada ayunannya. Nah, tapi itu alat-alat permainan semuanya kelihatan berkarat. Kayak udah lama banget gak dipakai. Terus sekitarnya banyak semak belukar gitu, gak terawat. Satu lagi, sepi. Gak ada anak-anak yang main di situ. Atau wisatawan-wisatawan lokal gitu gak ada. Sepi pokoknya. Saking sepinya, kalau ada hembusan angin yang goyangin alat permainan tuh jadi bunyi. Sebenarnya aku udah ngerasa aneh banget sih sama tempat itu. Tapi ya udahlah, aku lanjut jalan. Terus perasaan, pas aku jalan tadi, aku tuh ada di rombongan tengah, hampir depan sama teman-teman. Masih ada orang di depan aku, di belakang aku. Rame lah pokoknya rombongan. Tapi gara-gara aku nengok ke taman tadi, paling cuma sekitar 5 detikan lah. Pas aku nengok ke belakang itu udah gak ada siapa-siapa. Teman-teman kelihatan udah jauh di depan semuanya. Aku kaget dong, dan sesaat tuh mikir, ini makin aneh aja gitu. Terus juga aku lihat di depan agak jauh sih, ada teman aku. Dia kayak sengaja nungguin aku sambil kayak nahan takut gitu raut mukanya. Akhirnya kita jalan berdua, yang akhirnya ada di paling belakang rombongan. Jarak kita berdua sama rombongan di depan tuh lumayan agak jauh.
Tapi di situ aku udah pasrah, yang penting sekarang aku nggak jalan sendiri. Dan seenggaknya masih kelihatan rombongan di depan. Aku sama temen aku lanjut jalan. Kita berdua diem-dieman gitu. Kayak sama-sama ngerasain aneh, tapi sama-sama nahan buat cerita. Gak lama kita jalan, ada suara yang manggil kita berdua dari arah kiri. Tepatnya dari arah taman main yang posisinya otomatis lebih tinggi dari jalan setapak kami. Secara itu taman kan di tebing ya. Suara itu manggil, Cahayu, bocah kok ayu-ayu. Kalau di bahasa Indonesiain gini, nak cantik, anak kok cantik-cantik. Kita berdua langsung nengok, nyari siapa yang manggil kita. Secara tadi perasaan sepi, gak ada siapa-siapa. Mata kami terus aja nyari, sampai akhirnya kelihatan dari jauh ada eyang-eyang perempuan pakai kebaya lengkap bersanggul duduk di ayunan tengah. Dia senyum ke arah kami sambil melambaikan tangan tanda suruh mendekat. Cahayu, kesini main sama eyang. Cahayu. Aku sama temen aku yang berdiri kaku langsung balik badan lari. Nah, pas lari kenceng itu aku mikir dong, aku gak sopan banget sama itu eyang. Bukannya kita senyum, malah kitanya lari. Akhirnya aku berhenti sebentar buat ambil nafas karena engap kan lari-lari. Aku nengok ke arah eyang itu buat memastikan kalau dia beneran orang. Tengokan pertama, oke, masih ada. Dan dia masih senyum ke arah kami, ke arahku. Aku pun senyum balik ke dia. Aku sambil ambil minum karena lumayan capek. Sambil sesaat ngeliatin si eyang itu. Ternyata dia pakai jarik warna coklat, kebaya putih tulang atau putih lusuh lah. Terus ada sedikit riasan juga di wajahnya, sama kayak ada sedikit bunga melati tapi agak-agak kering gitu di sebelah kanan wajahnya. Aku ngeliat dia ini paling cuma 5 detikan lah. Awalnya gak ada yang aneh, tapi lama-lama dia ketawa cekikian sambil main ayunan. Bener-bener diayun seperti anak kecil. Aku gak jadi minum, terus lanjut lari nyusul temen aku. Dan pas aku nengok lagi untuk kedua kalinya, fix itu nenek udah gak ada. Ayunannya pun berhenti, kayak gak habis dipakai sama orang. Bener-bener berhenti, sepi. Kita sampai ngos-ngosan lari kan, ditanya guru pun udah gak bisa jawab, udah pucet aja. Aku sama temen aku istirahat sebentar sambil ditungguin salah satu guru. Terus gak lama kita pun lanjut jalan bertiga di rombongan paling akhir. Jadi ada aku, temen aku, sama pak guru satu. Nah, salah seorang temen aku yang ada di rombongan depan, namanya N. Dulu pas pulang dari piknik sempat berbagi cerita. Kalau pas kami bertiga jalan di paling belakang itu, kami gak bertiga, tapi kami berombongan sama orang-orang pakai baju hitam, bawa kapak atau semacam alat tani gitulah. Asli, aku masih inget banget itu tempat gak ada petaninya. Boro-boro petani, orang jualan minum di tempat wisata aja gak ada, gimana petani? Singkat cerita, kita pulang. Dan abis itu aku inget banget demam tinggi, gak masuk sekolah selama seminggu. Oh iya, sedikit tambahan. Pas kejadian itu, tetangga aku kan punya anak kecil. Dan pas pulang wisata beberapa hari, si anak tetangga itu nangis tiap kali lihat aku.
Tiap dia bawa mainan, apapun, selalu dilemparin ke aku. Terus juga mama, ada pengantin putri tua di depan rumah, menghadap ke rumah kami. So, itu benar-benar pengalaman yang gak bisa aku lupain sampai sekarang. Dan bahkan sekarang kalau aku browsing lagi tempat itu, lokasinya udah banyak beda. Kadang aku mikir, dulu aku emang wisata ke sana masih di dimensi manusia, apa masuk di dimensi astral sih? Kok gak ada orang sama sekali di tempat itu selain rombongan kami? Tapi pikiran itu selalu kutepis. Mungkin sekarang benar-benar udah direnov kali ya. Jadi udah kelihatan lebih seger. Udah rame pengunjung juga. So, teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. Salam. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.